Ya, Anda masih menyaksikan breaking news penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 kali ini bersama saya Samuel Purba, dan kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke gedung KPU di mana sudah ada rekan kami, Abraham Silaban. Komunikasi yang tadi secara non-verbal ditunjukkan oleh pasangan 01 ini saya kira cukup membuat kita optimis menghadapi 5 tahun ke depan. Tapi kaget atau terkejut nggak tadi dengan kehadiran Anies dan Muhaimin? Saya kira enggak ya, kan memang diundang ya. Iya betul. Semua pasangan calon diundang oleh KPU. Tadinya kita justru berharap harusnya pasangan 03 juga hadir, ya. Tapi saya kira di momen yang lain, saya kira juga nanti akan secara perlahan kita semua bisa memahami bahwa babak kompetisi sudah selesai. Sekarang kita memasuki babak baru yang kita harus sama-sama bahu-membahu untuk bangsa dan negara. Bang Doli, kalau kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi mengenai pidatonya yang prinsipnya adalah membuka kerjasama seluas-luasnya, sekaligus menekankan bahwa yang bersangkutan adalah akan menjadi presiden bukan hanya bagi yang memilihnya, tapi bagi seluruh rakyat yang juga tidak memilihnya, begitu. Prinsipnya adalah rekonsiliasi ya. Apa betul bahwa sudah ada partai yang akan berlabuh ke koalisi dalam TKN ini? Ya, pertama saya kira memang harus dipahami sama-sama bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah presiden dan wakil presidennya rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Bukan lagi presiden wakil presidennya 02, bukan lagi hanya presiden wakil presidennya yang memilihnya saja, tapi sudah menjadi presiden kita semua. Jadi kedua tokoh inilah rakyat Indonesia sudah memberikan mandat penuh kepada mereka untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, bicara tentang soal bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan ini, saya kira kan ini narasi yang sudah selama ini juga disampaikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya ya, tantangan yang luar biasa ini memang dibutuhkan soliditas kita sebagai bangsa gitu, dan itu harus dimulai dari komunikasi politik ya. Tentu Pak Prabowo sebagai pemenang dan kemudian sebagai presiden nanti setelah dilantik sebagai penanggung jawab politik ya, harus juga terdepan untuk membangun soliditas dan persatuan itu. Nah, oleh karena itu apa yang memang sudah direncanakan dan sudah dilakukan juga untuk mengkomunikasi dengan kekuatan kekuatan politik yang lain, termasuk partai-partai politik kemarin yang tergabung dalam 0103, itu adalah langkah yang tepat saya kira ya. Dan begini ya, ada dua pemaknaannya. Pertama adalah bagaimana tadi komunikasi ini penting ya, komunikasi antar elit ini penting untuk kemudian bisa terbawa efeknya pada masyarakat kita yang tetap juga harus bersatu. Nah, yang kedua, urusan hasil komunikasi politik itu apakah mereka ikut berada dalam pemerintahan atau tidak, itu kembali ke kewenangan dan kelautan masing-masing partai politik. Tapi kalau saya memandangnya, apapun keputusan masing-masing partai politik, baik itu ikut dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya ya. Karena begitu ada terbangun komunikasi, kita berkomitmen untuk membangun bangsa negara, terlepas di dalam atau di luar pemerintahan, itu semua kepentingan untuk bangsa dan negara. Bicara mengenai kepentingan bangsa dan negara, Anda sudah sebut seberapa pentingnya kemudian oposisi. Tapi saya harus tegaskan kembali bahwa upaya rekonsiliasi ini apakah kemudian murni sebagai bentuk kerjasama untuk membangun bangsa, tapi jangan-jangan bisa diintip dari sisi lain bahwa ini adalah bagi-bagi kekuasaan, sehingga pada prakteknya nanti oposisi yang dilemahkan dan lain sebagainya. Bagaimana menjawab narasi itu? Iya, saya kira kita kurang tepat ya mengatakan rekonsiliasi, karena kalau rekonsiliasi itu kan ada pertarungan, peperangan segala macam itu ya. Ini kan sebetulnya berkompetisi dalam pemilu yang memang sudah diatur dan kita sepakati. Jadi bahasa yang paling pantas menurut Anda, Pak? Pemulihan situasi saja. Ya, kalau misalnya kemarin ada ketegangan-ketegangan. Ya sama lah, rekonsiliasi kan pemulihan juga. Nah, kalau rekonsiliasi itu orang bertikai, berhadap-hadapan, perang yang tidak akhir-akhirnya gitu ya. Ini kan kita sesama anak bangsa. Ya, kita bertarung menyampaikan gagasan dan ide kita. Ya, tidak ada soal fisik, tidak ada soal macam-macam ya gitu ya. Yang memang itu diharuskan dalam aturan mekanisme undang-undang kita.
Kalau kita mau jadi presiden, wakil presiden, kita harus menyampaikan gagasan kita, Betul. visi kita ke depan. Itu yang kita tarung sebenarnya. Oke, betul. Ya. Nah, jadi Mengenai tadi, kalau Bang, bagi-bagi kemudian kekuasaan. kalau kemudian nanti dalam penyampaian ide itu ada ketersinggungan, atau kemudian ada yang menyangkut soal itu yang harus kita pulihkan, gitu. Nah, kalau kemudian tadi ditafsirkan, ya komunikasi politik itu yang tadi saya katakan ada dua hal yang berbeda. Komunikasi politik itu sesuatu yang harus, ya, dalam rangka tadi untuk membangun soliditas dan kebersamaan Indonesia. Bahwa kemudian nanti ada, ya, dari komunikasi itu ada yang ingin terlibat dalam pemerintahan, ya itu sesuatu yang wajar saja kalau orang ingin membangun sama-sama Indonesia, kan. Jadi bukan soal bagi-bagi kekuasaan gitu, tapi ingin terlibat di dalam menjalankan visi misi yang kerjasama. Jadi membangun kerjasama politik, ya tentu visinya harus sama dulu toh, baru kemudian kita bisa sama-sama. Belakangan pasti Bang Doli juga udah dengar disebutkan bahwa Pak Gibran selaku wakil presiden terpilih, ya, akan melihat peluang akan bertemu dengan kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, termasuk Pak Anies tadi sudah ketemu dengan Pak Muhaimin. Iya, saya kira bagus, semuanya harus ketemu, ya. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang sudah memasuki babak baru, ya. Tidak lagi ada cerita ke belakang. Ini cerita ke belakang sudah selesai, Pilpres sudah selesai, sudah terpilih siapa yang menang, siapa yang diberi mandat. Kedepan ini harus sama-sama, semua elemen harus diajak komunikasi. Jadi saya kira apa rencana yang dilakukan oleh Pak Gibran sebagai wakil terpilih untuk mengkomunikasi dengan semua, ya, termasuk ketua partai politik, itu adalah hal yang bagus. Terakhir, Bang Doli, mengenai rencana pertemuan yang wacananya semakin menguat belakangan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, bagaimana Anda menanggapinya? Ya, saya kira itu tadi sejalan, relevan dengan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita akan mengajak semua elemen, ya, apalagi kan Ibu Mega pernah jadi presiden, ya, sekarang masih ketua umum partai politik salah satu terbesar di Indonesia. Saya kira penting untuk bisa dibangun komunikasi politik yang intensif, ya. Pak Prabowo yang selama ini juga menghormati tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh senior, ya. Bagus sekali kalau kemudian komunikasi atau pertemuan yang direncanakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu bisa terjadi. Termasuk juga mungkin antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, ya, kemudian dengan ketua umum partai politik yang lain, ya, dengan Pak kemarin kan sama Pak Surya Paloh sudah ketemu, ya, nanti juga ketemu dengan Pak Muhaimin, mungkin dengan Presiden PKS. Saya kira yang semuanya harus kita bangun komunikasi yang bagus. Jadi itulah pemandangan yang akan kita lihat di depan ini. Mudah-mudahan itu pemandangan yang indah, dan kemudian itu yang indah itu yang menjadi modal kita untuk terus maju berkembang sebagai sebuah bangsa 5 tahun ke depan. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 Elit Partai Golkar yang merupakan bagian dari tim kampanye nasional pemenangan Prabowo Gibran, sudah bersama kami. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih, ya.